Karena sebuah apel, pemuda tampan harus menikahi wanita cacat. Dikisahkan bahwa beberapa abad yang lalu, di penghujung zaman tabi'in, hiduplah seorang pemuda yang berasal dari keluarga biasa namun sangat alim. Suatu hari pemuda bernama Sabit bin Zuto tersebut sedang berjalan di pinggiran kota Kufah di Irak. Di sana terdapat sungai yang jernih dan sejuk. Tiba-tiba sebuah apel segar tampak mengapung di sungai. Lalu Sabit pun mengambilnya apel tersebut. Kebahagiaan yang datang tak terduga. Sebuah apel segar datang di waktu yang tepat. Dia memakannya tanpa berpikir panjang. Mengisi perutnya yang keroncongan. Baru segik apel segar nan manis itu ia nikmati. Sabit pun tersentak memikirkan kehalalannya. Apel siapa ini? Dia berbisik pada dirinya sendiri. Meski Sabit menemukannya di jalan, dia merasa bersalah karena memakan apel itu tanpa izin pemiliknya. Lagi pula, pikir Sabit, apel pasti berasal dari pohon yang ditanam seseorang. Bagaimana saya bisa memakan sesuatu yang bukan milik saya? Kata Sabit dengan sedih. Kemudian dia berjalan menyusuri sungai mencari-cari dari mana air membawa apel segar itu. Sabit mengira dia akan menemui pemilik buah dan meminta keriduan untuk apel yang digigitnya. Setelah berjalan cukup jauh menyusuri sungai, dia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon apel bermekaran di sepanjang tepian sungai. Cabang-cabangnya menjalar ke bibir sungai. Tak heran jika buahnya sering jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Sabit segera mencari pemilik kebun itu. Dia menemukan seseorang yang menjaga kebun apel. Sabit mendekatinya dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini sama varietasnya dengan apel di taman ini? Saya sudah makan apel itu. Maukah Anda memaafkan saya?" Kata Sabit sambil menunjuk apel yang telah tergigit. Namun tukang kebun itu menjawab, "Kebun apel ini bukan milikku. Bagaimana saya bisa memaafkanmu jika aku bukan pemiliknya? Pemilik kebun itu berhak memaafkanmu." Lalu tukang kebun itu berkata, "Dia si pemilik kebun apel. Tinggal cukup jauh. Sekitar 8 kilometer dari sini." Meski Sabit harus berjalan kaki sejauh 8 kilometer, dia tidak menyerah berusaha untuk mendapat ridho pemilik apel tersebut. Akhirnya dia sampai di rumah. Khawatir apakah pemilik kebun akan memaafkannya. Sabit takut pemiliknya tidak ikhlas apel yang jatuh ke sungai itu digigitnya. Sabit mengetuk pintu dan menyapa. Seorang lelaki tua, pemilik kebun apel, membukakan pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya menemukan sebuah apel dari kebun Anda jatuh di sungai dan kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta keriduan Anda untuk apel ini. Saya menggigitnya dan hanya itu yang tersisa," kata Sabit sambil memegang apel yang telah digigitnya. Lama sekali pemilik kebun apel itu terdiam mendengar perkataan Sabit. Kemudian Sabit menghela nafas. Ketika tuan rumah berkata, "Tidak, aku tidak merelakannya, Nak." Sabit khawatir dengan apel yang telah dimakannya, dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk mendapat kehalalannya. "Aku tidak akan memaafkanmu. Demi Allah. Kecuali kamu memenuhi persyaratanku," jawab lelaki tua itu. "Apakah syaratnya?" tanya Sabit dengan cemas. "Kamu harus menikahi putriku," kata tuan kebun. Mengejutkan Sabit. Pernikahan bukanlah hukuman, pikir Sabit. Apakah kamu benar-benar membutuhkannya? Benarkah kamu memaafkanku dengan menikahkan putrimu? Ini bukanlah hukuman, tanya Sabit tidak percaya. Sabit terkejut ketika pemilik kebun mengatakan bahwa putrinya, yang harus dinikahi Sabit, adalah seorang wanita cacat. "Putriku buta, tuli, bisu dan lumpuh. Jika kamu menerimanya, aku akan memaafkanmu," kata lelaki tua itu. Sabit kaget dengan hukuman yang harus ditanggung Sabit hanya karena menggigit apel yang ditemukan di sungai. Namun Sabit harus menerima syarat tersebut karena tidak punya pilihan lain. Dia tidak mau berdosa, karena mengambil hak yang bukan miliknya. Sabit, pemuda tampan, terpaksa menikah dengan perempuan cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Malam harinya setelah salat Isya, Sabit pun menemui istrinya yang cacat. Dengan langkah berat ia memasuki kamar mempelai wanita. Hatinya penuh dengan goncangan yang luar biasa. Namun lelaki sejati itu tetap bertekad untuk memenuhi tuntutan pemilik apel tersebut. Sabit pun menyapanya saat memasuki kamar istrinya.
Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar sapaan seorang wanita yang suaranya lembut dan merdu. Tak hanya itu, wanita itu pun mampu berdiri dan mendekati Sabit. Begitu cantiknya wajah wanita itu, tanpa cacat di anggota tubuhnya yang sempurna. Sabit bingung. Dia pikir dia salah masuk kamar dan bertemu dengan wanita yang salah yang seharusnya menjadi istrinya. Yang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tak percaya. Sabit pun menanyai gadis itu. Ternyata Sabit tidak salah. Dia adalah putri dari pemilik kebun apel yang dinikahinya. Apa yang ayah katakan tentang aku? Tanya gadis yang mendapati suaminya bertanya tak percaya. Ayahmu bilang kau gadis buta, kata Sabit. Dengan nama Allah, ayahku mengatakan yang sebenarnya. Aku buta karena aku belum pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Jawab gadis itu mengejutkan Sabit. Ayahmu juga bilang kamu bisu, kata Sabit. Suaranya masih terheran-heran. Ya, benar. Aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka, kata gadis itu. Tapi, kata ayahmu, kamu juga tuli. Lanjut Sabit. Ayahku benar. Demi Allah. Aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali yang mengandung keridoan Allah. Jawab gadis cantik itu. Tapi ayahmu juga mengatakan bahwa kamu lumpuh. Sabit mengakhiri pertanyaannya. Ya, ayah benar dan tidak berbohong. Aku tidak pernah menginjakkan kaki di tempat di mana Allah murka, kata gadis itu, yang membuat Sabit begitu kagum. Sabit menatap istrinya yang cantik. Dia pun mengucapkan terima kasih. Pemilik kebun kagum dengan cara Sabit yang berhati-hati dalam memakan apapun hingga menjadi jelas bahwa itu halal. Melihat keteguhan hati dan kesalehan Sabit, dia pun ingin menjadikannya menantu dan menikahkannya dengan putrinya yang solihah. Dari pernikahan ini lahirlah seorang ulama terkenal, yaitu Nu'man bin Sabit atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Bersama istri salihahnya, Sabit mendidik anaknya menjadi salah satu imam 4 mazhab.